Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Seperti biasanya, program Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini, tim Ngobrol Bareng kehadiran tamu spesial dari Komisi Penyiaran Indonesia sudah hadir di samping saya, Bapak Ubaidillah selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ubay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak Ubay sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio BRTV yang pastinya banyak sharing hari ini seputar penyiaran di Indonesia. Pak Ubay, sebelum kita bahas nih soal nuansa Ramadan dan serta hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini, mungkin Pak Ubay bisa dijelaskan sedikit aktivitas Pak Ubay akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Pak? Ya, kalau namanya komisioner KPI Pusat ya hari-hari ini kerjanya ngawasin siaran TV dan juga terutama saat siaran Ramadan ini juga kita terus pantau dan berkoordinasi dengan stakeholder penyiaran yang lain, terutama di kegiatan seputar Ramadan. Yeah. Apalagi nih mungkin nuansa Ramadan ini kayaknya jam tayang TV ini nambah ya Pak ya, karena sahur orang udah bangun gitu ya. Jadi makin lumayan padat ya yang diawasinya ya. Ya, kalau jam tayang memang bulan Ramadan ini kan tayangan siaran TV-nya, pola konsumsi medianya masyarakat kan berubah kan. Ketika menjelang buka puasa dan di jam-jam sahur yang paling banyak penonton di bulan Ramadan ini. Oke, baik. Pak Ubay, ini kita sebelum membahas soal regulasi di bulan Ramadan ini untuk ranah KPI ini, mungkin banyak pemirsa BRTV yang menonton hari ini juga belum tahu tugas dari KPI itu sendiri seperti apa. Yang kita tahu kan KPI ini kan lembaga yang memang mengatur pengawasan dan juga penyiaran yang ada di Indonesia, terusus KPI Pusat ini. Nah, Pak Ubay, ini bagaimana soal P3SPS, pedoman perilaku penyiaran standar program P3SPS gitu ya. Nah, ini boleh dijelaskan kepada pemirsa BRTV apa sih sebetulnya P3SPS ini Pak? Ya, para pemirsa BRTV, P3SPS itu adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Sebelum ke sana, pemirsa BRTV perlu tahu bahwa KPI ini ada KPI Pusat dan KPI di daerah, dan tentunya KPI Pusat itu adalah melakukan pengawasan pada lembaga penyiaran baik TV maupun radio yang stasiun berjaringan. Sedangkan bagi KPID melakukan pengawasan pada TV dan radio yang ada di daerah, baik lokal maupun anak jaringan. Nah, tentunya dalam proses pengawasan perlu ada regulasi sebagai turunan dari Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002. Di undang-undang itu bahwa KPI untuk menyusun namanya untuk dalam pengawasan, yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang kita singkat P3SPS, dan itu yang kita lakukan gunakan untuk sosialisasi ke seluruh lembaga penyiaran, baik melalui sekolah P3SPS maupun kegiatan yang lain, sehingga itu untuk dipedomani semua lembaga penyiaran baik TV maupun radio untuk dalam proses produksi maupun ditayangkan di TV maupun radio, sehingga jangan sampai nanti dalam proses siarannya melanggar aturan regulasi di P3SPS. Karena P3SPS sendiri adalah menjadi kitab sucinya bagi semua lembaga penyiaran dalam proses produksi di penyiaran. Baik, nah ini tadi menarik soal ranah pengawasan dari KPI Pusat dan juga KPI daerah. Ini banyak juga yang belum tahu nih, apa sih yang diawasi ranahnya di KPI Pusat dan juga KPID atau di daerahnya masing-masing ini apa? Ranahnya masing-masing pembagiannya seperti apa tuh Pak? Nah, kalau KPI Pusat itu mengawasi induk jaringan. Kita sekarang tidak mengenal namanya TV nasional, gitu. Adanya jaringan. Misalnya ada TV A di Jakarta, maka ada TV A itu di Medan, ada TV A itu juga di Surabaya. Jadi mereka berjejaring. Nah, induknya di Jakarta, rata-rata di Jakarta. Nah, yang induk jaringan ini yang dipantau oleh KPI Pusat. Sedangkan misalnya TV A itu ada di Jawa, di Bandung, ada di Surabaya, maka itu wilayah pengawasan KPID. Selain itu, di KPID juga melakukan pengawasan lembaga penyiaran yang basisnya lokal, selain anak jaringan, tapi juga yang lokal-lokal. Itu yang diawasi oleh KPID. Tapi kalau induk jaringan, itu KPI Pusat yang melakukan pemantauan. Jadi, kalau BRTV sendiri ini berarti diawasi oleh keduanya atau seperti apa nih Pak? Kalau BRTV menjadi induk jaringan, maka itu diawasi oleh
KPI pusat. Tapi kalau dia berdiri sendiri di Jawa Barat, tidak di Bekasi dan sekitarnya saja, maka ini menjadi kewenangannya KPI di Jawa Barat yang melakukan pengawasan dan pemantauan. Nah ini tapi saya juga pengen tahu nih Pak, apa sih sebetulnya regulasi yang dibuat selama bulan suci Ramadan ini oleh KPI pusat gitu Pak? Ya sebenarnya baik bulan Ramadan maupun tidak, KPI tetap ya di P3SPS. Cuma di bulan Ramadan, terutama di tahun ini kita mengeluarkan surat edaran. Surat edaran ini juga kita sampaikan ke lembaga penyiaran, pentingnya adalah jangan sampai di bulan puasa hal-hal yang tidak boleh dieksploitasi adalah soal program kuliner misalnya. Di siang hari makan minuman seolah bahwa meskipun ya namanya puasa ini adalah ujian dan pembelajaran, tapi bagi lembaga penyiaran juga bisa memberikan edukasi yang sesuai terutama bagi generasi yang muda, bagi masih belajar puasa, tidak menampilkan secara eksploitatif misalnya orang lagi makan di Zoom sehingga siang hari gitu. Nah memang saya lihat sampai sejauh ini kita lihat beberapa lembaga penyiaran menyiarkan program-program kuliner mendekati adzan maghrib rata-rata gitu. Jadi bagi kami surat edaran ini penting untuk dipedomani sehingga siaran-siaran bulan Ramadan terutama untuk ketika menghadirkan tokoh agama, dai-daiyah, ulama-ulama baik ulama pria maupun perempuan bisa dihadirkan adalah tokoh-tokoh yang secara kapasitas keilmuan keagamannya dan juga menghadirkan konten-konten siaran, materi-materi disampaikan adalah bagaimana mengajak persatuan, tidak memberikan bicara hoax atau malah menjauhkan diri dari semangat kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 begitu. Baik, tapi sejauh ini mungkin sudah hampir 2 pekan nih menjalankan ibadah suci Ramadan. Sepanjang ini sejauh ini bagaimana industri penyiaran khususnya televisi yang kita tonton sehari-hari maupun radio gitu ya Pak? Seperti apa melihatnya Pak perkembangannya? Ya sampai sejauh hari ini hasil pantauan kami memang potensi-potensi pelanggaran belum ditemukan oleh pemantau kami. Bukan pemantauan 24 jam. Tapi potensi yaitu tadi yang muncul hari ini cuma yaitu ya soal makan dan yang kedua adalah bagaimana tokoh-tokoh itu yang dihadirkan memang harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai segmennya untuk remaja tapi yang dihadirkan bukan remaja yang tidak tahu psikologis remaja. Ini juga penting harus dinilai bagi TV untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang untuk siaran-siaran di Ramadan. Bagi kami bagaimana bulan Ramadan adalah meskipun bulan Ramadan, media-media ini tetap sesuai fungsi media, bagaimana sebagai fungsi edukasi, hiburan, dan juga fungsi ekonomi. Hari ini tentunya kita juga berharap dengan lembaga penyiaran di bulan puasa, potensi ekonomi di negara kita, perputaran ekonomi juga semakin bagus. Oke, baik. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan sendiri, ini concern KPI pusat sendiri, pengawasannya seperti apa nih Pak? Ya, kalau bulan puasa, pemantauan yang kami lakukan sama biasa. Cuma bedanya justru di bulan puasa ini nilai-nilai toleransi dari lembaga penyiaran semakin tinggi bahwa kita yang umat Islam berpuasa bukan berarti menghalangi umat yang lain untuk melakukan aktivitas atau melakukan makan di siang hari, tapi memang justru sebagai bangsa yang plural majemuk harus saling menghargai bahwa sekarang orang muslim sedang puasa, maka ya minimal kalau di kantor ya makan ya harus sembunyi-sembunyi kan begitu, tidak dieksploitasi bahwa seolah-olah meskipun ya bagi kami yang Islam kan ya mungkin itu ujian tapi bagi teman-teman yang lain hampir biasa menghormati, terutama umat Islam juga tidak semua harus puasa, terutama teman-teman perempuan pasti kan ada jeda juga, ada udzur sehingga tidak melakukan dan bisa disesuaikan, jangan sampai eksploitasi itu dilakukan di lembaga penyiaran terutama di jam-jam jam-jam segini lah kan gitu. Kalau siang-siang bolong ditampilin kuliner ini lumayan agak menggoda teman-teman yang berpuasa gitu, apalagi ini teman-teman remaja yang baru menginjak latihan puasa gitu, jadi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi makanya lembaga penyiaran ini, KPI ini juga sendiri punya aturan sendiri ya soal penayangan itu ya Pak ya. Baik Pak Ubay, ini tadi kan sudah sempat disinggung soal bahwasanya selama bulan suci Ramadan ini KPI memang bekerja sama dengan MUI terkait pengawasan yang ada di industri penyiaran ini selama bulan suci Ramadan ini Pak. Nah, tapi berdasarkan evaluasi dari Ramadan sebelumnya nih Pak Ubay, apa sih pelanggaran yang biasanya sering banget terjadi oleh lembaga-lembaga penyiaran nih Pak?
Ya, tadi saya sudah singgung, pertama adalah kuliner itu lebih banyak dieksploitasi di siang hari. Jadi orang tuh kalau lihat jadi pengen makan di jam itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seringnya adalah terutama di program reality show menghadirkan orang-orang yang dengan kondisi tubuh tertentu kan, begitu misalnya, mohon maaf, kecil atau apa, sehingga itu menjadi bahan bullying di acara itu yang sering di tahun kemarin, dan kita juga perhatikan dan kita sampaikan kemarin di sosialisasi untuk tidak diulangi lagi hal itu untuk di tahun ini. Dan memang kita belum menemukan hal itu di tahun ini. Nanti kalaupun ada pasti akan kami lanjuti dengan pemanggilan atau bahkan bisa pemberian sanksi begitu. Baik. Nah ini terkait program kuliner ini kan jadi concern ya di bulan Ramadan ini ya untuk diawasi. Tapi bagaimana dengan iklan-iklan yang memang istilahnya punya slot di siang hari gitu Pak, yang memang menampilkan minuman yang segar atau makanan dan lain sebagainya tuh Pak? Ya, sama juga. Ketika iklan-iklan juga sama dengan tayang program yang lain. Yang penting di situ tidak memunculkan eksploitatif kan. Karena tidak semua iklan makanan dan minuman yang ada di bulan puasa juga menghadirkan makanan secara utuh kan begitu. Paling proses masaknya atau enggak ya proses pembuatannya. Kalau yang program kan sering program kuliner itu tidak hanya proses masak tapi sampai makan. Yang orang merasa wah minum jam segini minum es teh manis seger sekali kan begitu. Makan juga begitu. Oke, baik. Nah ini biasanya kalau ditemukan pelanggaran apa yang dilakukan? Langkah apa yang dilakukan oleh KPI Pusat? Ya, dalam potensi-potensi pelanggaran atau pelanggaran yang ditemukan KPI, baik melalui pemantauan kami secara langsung atau aduan dari masyarakat, maka kita melakukan verifikasi tayangan itu kan. Nah, verifikasi kalau memang memenuhi unsur pelanggaran maka akan dibawa ke rapat pleno komisioner, sehingga kita bisa putuskan apakah kita minta klarifikasi, penjelasan, pembinaan, atau kita naikkan derajatnya menjadi sanksi. Jadi memang ada proses di sana. Jadi proses tergantung verifikasi yang kita lakukan di tim, terutama di tim penjatuhan sanksi di tim isi siaran. Nah ini bagaimana dengan lembaga penyiaran yang agak cukup nakal nih Pak? Karena kan sering ya yang jadi permasalahan adalah soal reality show nih ngundang narasumbernya akhirnya jadi cemoohan gitu yang akhirnya tidak diinginkan gitu. Tapi viewersnya banyak, ratingnya naik nih Pak. Ini apa langkah tegas KPI ketika lembaga penyiaran itu memang akhirnya melakukan pelanggaran yang sama berkali-kali itu Pak? Ya kalau pelanggarannya sama berkali-kali kan kita bisa naikkan derajatnya. Kami tidak melihat bahwa program itu ratingnya tinggi, mau ratingnya rendah, selama mereka sesuai regulasi ya tetap saja bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau memang ratingnya tinggi tapi pelanggarannya juga tinggi ya mau nggak mau ya kita lakukan pemberian sanksi dengan berbagai macam. Ada teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua. Kita juga bisa mengurangi pembatasan durasi. Misalnya program itu tadinya 3 jam karena pelanggaran sering bisa memberikan pembatasan dari 3 jam menjadi 2 jam kan begitu. Atau juga penghentian sementara. Program itu yang biasa siarannya seminggu itu 5 hari karena memang ada pelanggaran, kita juga bisa memberikan sanksi penghentian sementara, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan bisa lebih dari seminggu penghentian sementara. Tergantung hasil diskusi kita di komisioner, temuan dan masukan dari tim-tim legal kami di KPI. Biasanya ditemukan pelanggaran ini berdasarkan aduan masyarakat kah atau pantauan KPI? Lebih banyak kan Pak? Ya memang lebih banyak di pantauan langsung kami, karena kami memiliki tenaga pemantau yang selama 24 jam, ada 3 shift yang selama 24 jam tinggal berganti shift aja, ada 3 shift ya, 1 shift 8 jam. Kami juga bisa menindaklanjuti pengaduan setelah diverifikasi di pengaduan, lalu dibawa ke rapat, ternyata memang memenuhi unsur pelanggaran, ya kita bisa berikan sanksi. Pengaduan banyak pun kalau memang tidak unsur ya kita tidak apa-apakan. Tapi kalau pengaduan 1 orang pun tapi itu sudah memenuhi unsur yang lain, maka ya kita bisa melakukan tindakan sesuai regulasi. Oke, berarti aduan dari masyarakat juga ditinjau kembali ya, apakah memang unsur-unsur ini jadi pelanggaran yang cukup berat atau tidak ya Pak ya? Baik, nah ini juga yang jadi primadona juga di bulan Ramadan ini tayangan sinetron nih Pak. Ini ada pengawasan khusus gak terhadap tayangan-tayangan sinetron di bulan Ramadan ini Pak? Kalau tayangan sinetron maupun yang lain, selama bulan puasa atau tidak tetap kita pantau secara serius kan begitu. Terutama apalagi di bulan Ramadan
kita lihat biasa rata-rata genre sinetronnya pasti bernuansa religi kan. Ya kita berharap jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan bulan puasa kita sampaikan, karena kita punya koordinasi dengan masing-masing TV mau radio, ada asosiasinya, kita kumpulkan di asosiasi TV-nya, secara kita sampaikan bahwa di bulan puasa mengingat tahun lalu bahwa ini tolong diperhatikan dalam pembuatan sinetron apapun yang bergenre religi, mau disiarkan di menjelang buka atau pas di jam-jam sahur, itu disesuaikan dengan surat edaran kami, terutama yang kita kemarin kirimkan di tahun 2025, surat edaran nomor 1 tahun 2025. Oke. Biasanya pelanggaran apa yang terjadi di program sinetron nih Pak? Ya sama, kalau di program sinetron lebih banyak ya itu muncul bullying gitu. Misalnya kalau segmennya dia ada di sekolah gitu ya, latar sekolah, antar siswa, itu kan potensi dicontoh juga, apalagi kalau tayang di jam-jam yang ya prime time yang tentunya banyak juga penonton. Gitu loh. Jadi itu yang perlu dihindari, dan juga mungkin iklan-iklan yang tidak sesuai, yang nggak pas. Kita kan berharap bahwa program anak ya iklannya juga iklan program produk anak kan begitu. Jadi iklan juga harus disesuaikan, kita sampaikan meskipun tidak ada aturan ketat, tapi kita berharap ketika anak-anak menonton, jadi iklannya juga produk anak, sehingga ketemu ini antara penonton dengan apa yang dibutuhkan, baik secara tontonan maupun iklan yang ditampilkan sesuai dengan. Oke, baik. Nah ini soal eksploitasi anak yang mungkin sempat ramai belakangan ini Pak, soal kayak misalkan pemerannya ternyata masih di bawah umur, akhirnya dia memainkan peran yang tidak seharusnya gitu. Nah tindakan KPI sendiri seperti apa? Jika terjadi, memang kalau sinetron itu kan memang sudah dibuat jauh-jauh hari nih Pak. Ya kalau yang penting dia tidak live. Bagi kami anak itu kan tidak boleh tayang di atas jam 22. Jadi anak itu nggak boleh mengisi secara langsung, misalnya dia menjadi penyanyi atau talent apa. Maka kalau di atas jam 22 itu pasti akan kita berikan sanksi. Makanya kita lihat bahwa di setiap acara, saya lihat di TV kalau sudah jam 22 maka anak-anak itu mulai digeser kan, bahwa ya ini khusus dewasa. Juga kalau puasa kan jam sahur, makanya pengalaman tahun kemarin kita memberikan sanksi lembaga penyiaran karena menghadirkan anak-anak yang masih anak-anak kecil, belum layak tayang di TV, tapi tayangkan, maka kita berikan sanksi. Yang kita ingatkan bahwa pengalaman tahun lalu, tahun ini harus benar-benar ditekankan oleh TV untuk menghindari hal-hal yang punya potensi pelanggaran dan bisa potensi diberi sanksi oleh KPI maupun KPID. Nah ini kita balik lagi soal P3SPS nih Pak. Ini apakah memang setiap orang yang bekerja di industri penyiaran ini wajib atau harus paham gitu terkait P3SPS ini Pak? Ya, terkait P3SPS semua orang yang bekerja di lembaga penyiaran ya wajib ya, fardu ain lah bagaimana untuk tahu P3SPS, karena baik dari reporter, kameramen maupun bahkan pemilik lembaga penyiaran itu, semua unit yang ada di penyiaran itu harus tahu P3SPS. Konteksnya apa? Jadi saling mengingatkan satu sama lain kan begitu. Sehingga ketika nanti ada tayangan di TV lembaga penyiaran itu, ya semua bisa mengingatkan ternyata pemahaman terkait P3SPS antara unit satu unit yang lain di lembaga penyiaran itu. Bahkan yang penting ada bagian yang terakhir ya, quality control juga harus paham, karena itu sebelum tayang biasanya kan dicek, jangan sampai ada suara atau kelebihan yang lain-lain sehingga kalimat atau kata-kata bahkan adegan yang tidak sesuai dengan regulasi untuk dihindari. Makanya kami punya sekolah P3SPS yang rutin kita lakukan, dan kita minta lembaga penyiaran mengirimkan perwakilannya. Memang kalau dilakukan di kantor kami memang terbatas ya, satu atau maksimal 2 perwakilan dari lembaga penyiaran, karena semua kita komodir dalam konteks kadang ada yang baru, bahkan ada yang sudah pernah ikut untuk melakukan refresh untuk peningkatan, mengingatkan lagi. Karena dalam sekolah P3SPS misalnya bulan puasa ini pasti nanti kita singgung juga soal surat edaran KPI nomor 1 tahun 2005 terkait pelaksanaan siaran di bulan Ramadan. Nah kalau misalnya nanti pas menjelang pemilu juga ada regulasi yang kita harus ketemu antara KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers. Nah jadi di setiap sekolah P3SPS itu pasti ada regulasi-regulasi yang perlu kita sampaikan ke lembaga penyiaran, sehingga semua yang dikirim ke kami mereka juga bisa memahami, dan ketika ada yang kurang clear bisa ditanyakan. Dan kami juga melakukan sekolah P3SPS ke masing-masing lembaga penyiaran, konteksnya ini lebih pada permintaan ya, karena biasanya habis perubahan nama TV atau mereka karyawannya banyak baru, daripada ngirim 1-2 orang, baik semua unit KPI-nya datang ke situ memberi penjelasan dan
menanyakan apa-apa saja yang boleh dan tidak di P3SPS, sehingga dalam proses produksi lembaga penyiaran baik TV maupun radio mereka aman dari pelanggaran. Oke, baik. Nah, tapi bagaimana kalau masyarakat yang juga ingin sekolah P3SPS bisa kok, Pak? Nah, dalam slot peserta menjadi sekolah P3SPS memang tidak hanya dari lembaga penyiaran, kami juga menyisipkan slot dari kalangan mahasiswa atau bahkan ada dari luar daerah yang mengajukan, dan kita memang prioritaskan data peserta ini penting mengikuti karena bisa jadi di kampusnya dia dari jurusan komunikasi yang terkait etika penyiaran juga perlu disampaikan ke mahasiswanya. Kami juga terbuka untuk itu. Oke, jadi masyarakat juga bisa untuk ikut sekolah P3SPS yang diberikan oleh KPI Pusat itu sendiri ya. Baik, nah Pak, ini kan selain sekolah P3SPS yang ini jadi salah satu langkah untuk sama-sama mengawasi gitu ya untuk siaran terbaik di Indonesia. Tapi selain itu ada gak sih sosialisasi atau yang sering dilakukan rutin terhadap teman-teman industri penyiaran dari KPI Pusat, mengundang gitu ya secara tahunan ataupun dan lain sebagainya? Ada nggak tidak, Pak? Ada, jadi beberapa, kalau kita membuat regulasi apapun ya, baik terkait pemilu, terkait Ramadan, misalnya juga kita juga melakukan evaluasi tahunan buat lembaga penyiaran induk jaringan. Setiap tahun kita evaluasi terkait tayangannya maupun proses apakah mereka sudah pelanggar, itu setiap tahun kita lakukan. Dan di sosialisasi itu bisa kita lakukan per televisi, kita panggil satu-satu atau secara bersamaan melalui asosiasi mereka masing-masing. Ada ATVSI, ada ATVNI, ada STDI, gitu. Ada PRSNI untuk radio, jadi atau CRKI bagi radio komunitas. Jadi sosialisasi bisa kita lakukan. Oke, kalau tadi kita bicara banyak soal P3SPS gitu, tapi saya pengen tahu juga Pak, ini sejauh mana sih keterlibatan masyarakat untuk mengawasi siaran televisi ini Pak? Nah, terkait pengawasan masyarakat, KPI sebagai lembaga negara, ketika migrasi dari analog digital, induk jaringan TV digital sangat banyak, dan belum semua bisa kita lakukan pemantauan. Kita sudah melakukan pemantauan hampir 40 lembaga penyiaran, itu masih lebih. Nah, tentunya kita butuh masyarakat dari kalangan manapun, rumah tangga, mahasiswa, atau kelompok lain, melakukan pemantauan, melakukan pengawasan. Dan bila ditemukan pelanggaran, bisa disampaikan ke KPI melalui platform kami di media sosial, bisa lewat telepon, atau bisa membuka web kami di www.kpi.go.id. Di situ bisa dibuka. Nah, situ banyak kanal pengaduan. Bisa datang langsung, bisa lewat surat, bisa lewat email, atau di platform media sosial kita, apapun. Yang penting dalam pengaduan harus jelas siapa pengadunya, TV, lembaga penyiaran apa, TV atau radio, di program apa, jam apa. Jangan mengadu misalnya, kemarin saya lihat di TV sinetronnya nggak bagus. Nah, kita juga bingung. Nah, karena kalau sudah jamnya jelas, kita langsung, karena apa yang kita pantau sama real time itu sama juga yang dilihat orang di rumah. Kita bisa cek misalnya, TV A programnya sinetron jamnya ini, detiknya ini. Tinggal kita cek di rekaman kita, oh iya benar. Dari situlah kita kalau mengadunya, bukan yang kita nggak bisa. Misalnya kalau cuma dari, kemarin malam TV ini menyiarkan iklan yang nggak sesuai. Nah, kita juga ya agak lama kalau misalnya sudah dikasih tahu pengadunya siapa, programnya apa, jam apa, dan clue-nya pelanggarannya menurut masyarakat apa, bisa cepat kita melakukan tindak lanjut gitu. Oke, jadi memang harus detail ya apa yang dilaporkan, bahkan jamnya tayang juga ya. Dan data pengadu kami jamin aman juga. Oke, berarti kalau ingin mengadu, masyarakat bisa melalui media sosial KPI maupun website-nya ya. Ada call center-nya juga ya berarti? Ada call center-nya juga. Oke, baik. Nah, pemirsa juga ya, jadi kalau misalkan melihat tayangan-tayangan yang tidak sepertinya diduga melanggar gitu ya, bisa dilaporkan di aduan di media sosial KPI maupun di call center ataupun websitenya KPI-nya. Oke, baik. Nah, ini menjelang Idul Fitri juga Pak, ada nggak langkah yang akan dilakukan oleh KPI Pusat itu sendiri nih Pak? Ya, sama. Jadi di klausul di surat edaran yang kami sampaikan juga sudah menyinggung soal Hari Raya Idul Fitri. Lembaga penyiaran harus kita himbau untuk menyiarkan program-program acara yang di Hari Raya itu ya mengangkat ya soal silaturahim kan begitu. Dan kadang Hari Raya ini kan sering muncul program-program siaran TV kalau yang film-film lama sebelum adanya KPI, sebelum ada KPID yang menampilkan sesuatu yang vulgar secara kita minta kalaupun itu bisa dihindari ditayangkan di malam hari kalau memang khusus dewasa. Nah, kalau khusus jam ramah anak itu ramah remaja ya harus disesuaikan dengan
isinya. Nah selain itu di hari raya kita antara puasa dan lebaran itu ada tradisi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi tradisi namanya tradisi mudik. Nah, kita berharap lembaga penyiaran juga memberikan informasi yang benar pada masyarakat. Orang ini kan nanti kalau sudah menjelang di atas tanggal 27, 28 lah kira-kira itu pasti ada mudik. Perlu informasi mana kalau dia menggunakan kendaraan roda 4, tolnya yang macet di mana, rest area yang aman, yang ya kebutuhan. Karena kita punya pengalaman sejarah ketika beberapa tahun yang lalu macet di tol, akhirnya ada yang meninggal kehausan. Nah ini penting lembaga penyiar menginformasikan baik TV maupun radio titik-titik mana. Begitu juga mana yang harus mengisi bahan bakar dan di mana tempat ya kuliner pasnya sahur dan buka di mana. Bagi kami mudik ini adalah tradisi yang luar biasa, tradisi silaturahim yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini kearifan lokal negara kita. Dan lembaga penyiaran bisa mensiarkan dan memberikan informasi masyarakat jauh mana mereka misalnya kayak yang nyebrang ke Sumatera atau dari Jawa ke Bali, bahkan yang Sulawesi ke Jawa, itu juga ketersediaan armada, tiket kan itu juga penting karena masyarakat ketika tiketnya hilang harus mengadu ke siapa. Biasanya kan ada nih liputan di stasiun, di bandara. Ini penting, jadi lembaga penyiaran sebagai di sini sebagai sarana informasi dan edukasi pada publik di saat menjelang lebaran juga penting. Oke, informasi yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat ya pastinya ya. Baik, tapi sebetulnya apa sih Pak yang diharapkan oleh KPI Pusat sendiri nih khususnya terkait program-program yang dihadirkan oleh lembaga-lembaga penyiaran ini? Sebetulnya KPI-nya harapannya seperti ini ada nggak Pak? Terkhusus nih BRTV sendiri yang jadi televisi dakwah basicnya gitu ya Pak? Ya tentunya kami berharap bahwa lembaga penyiaran apapun terutama BRTV juga untuk tetap mentaati regulasi. Kalau regulasi ini ditaati, saya kira tentunya siarannya juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi BRTV ini ngambil channel lebih banyak dakwah. Saya kira negara Indonesia adalah negara religius yang mengakui banyak agama kan begitu kan. Nah tentunya BRTV bisa menyajikan konten-konten siaran, menghadirkan tokoh-tokoh agama yang sesuai kebutuhan masyarakat, memberikan informasi, memberikan pengetahuan dan juga itu mengajak semangat kebangsaan bersatu bahwa kita ini berbeda negara kita dengan banyak suku agama, yaitu sudah sunatullah kan begitu. Itu harus kita terima. Tapi bagaimana pengemasan kebersamaan ini apalagi dari tokoh-tokoh agama yang hadir di TV bisa memberikan ya nilai soal isu apa yang bisa kita berbahas. Misalnya soal isu sampah, soal kesehatan, soal lingkungan. Itu pasti semua agama punya titik temu yang sama bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan, bagaimana sampah tidak mengganggu masyarakat. Saya kira tema-tema yang ya populis ya yang dekat dengan masyarakat bisa disuarakan selain isu-isu soal meningkatkan keimanan dari masing-masing agama kan begitu. Aduh, rasanya banyak yang ingin ditanyakan ya, tapi ini seputar waktu dan juga segmennya sepertinya sudah mau habis nih Pak. Terakhir, mungkin ada nggak yang ingin disampaikan dari KPI Pusat untuk pemirsa maupun masyarakat yang sedang menonton program hari ini? Silakan Pak. Ya, saya kira masyarakat, pemirsa BRTV terus tonton program-program siaran yang berkualitas, yang tentunya menambah nilai semangat kebangsaan, menambah keilmuan, bahkan nilai-nilai agama juga. Dan kita berharap ketika menemukan pelanggaran bisa diadukan ke KPI maupun ke KPID sehingga masyarakat tidak menjadi ketika menerima siaran tetap kritis. Jadi ada tayangan-tayangan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisa mengadukan. Karena bagi kami penting masyarakat, kami punya tenaga pemantau, bisa jadi jam-jam tertentu mungkin pemantau kami namanya juga manusia, kadang kedip atau ngantuk sebentar, maka ketika ada masyarakat yang juga ikut melakukan pengawasan, maka pemantauan full baik dari KPI Pusat, KPID maupun masyarakat yang ikut mengawasi nanti melalui pengaduan bisa menjaga dunia penyiaran kita dengan lebih baik sehingga bisa sesuai kebutuhan penyiaran sebagai sarana informasi, edukasi, sarana ekonomi, bahkan sarana integrasi nasional. Kita berharap bahwa masyarakat dengan menonton terus lembaga penyiaran baik TV maupun radio, kita juga akan sama-sama menumbuhkan ekonomi penyiaran dan masyarakat juga akan menerima dampak yang positif ketika program itu tetap tayang di lembaga penyiaran. Oke, baik. Terakhir Pak, sedikit mungkin media sosialnya bisa diinfo untuk masyarakat yang juga akhirnya kepikiran untuk mengadu ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lembaga penyiaran nih Pak. Ya, nanti bisa dibuka di website kami yang di kpi.go.id. Di situ ada email, ada Instagram, ada Twitter, dan yang lain-lain. Bisa misalnya di Instagram ya KPI Pusat kan.
Twitter juga KPI Pusat kan gitu. Nanti bisa lihat situ bisa pengaduan. Di IG itu juga ada informasi-informasi apa yang menjadi aktivitas KPI, dan masyarakat juga bisa melakukan pengajuan kalau misalnya mau koordinasi sinergi kegiatan dengan KPI. Itu kami senang sekali karena bagi kami, kehadiran kami sebagai wakil publik di penyiaran juga siap kapanpun untuk dipanggil oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan yang sama, sosialisasi atau menyampaikan apa sih yang sudah kami lakukan dalam program-program misalnya di siaran Ramadan atau program di luar siaran Ramadan. Baik, terima kasih Pak Ubay atas banyak sharingnya hari ini, luar biasa sekali, dan semoga dengan apa yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi informasi yang cukup untuk masyarakat yang sedang menonton program hari ini. Terima kasih pemirsa sudah menonton program Ngobrol Bareng, dan tetap terus saksikan program-program BRTV, tidak hanya di channel BRTV, tapi juga bisa menonton di live streaming di www.brtv.co.id. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih juga Pak Ubay.